Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya sangat senang sekali kita boleh berjumpa bersama di channel saya ini. Kita boleh berkumpul bersama-sama menonton, mendengarkan firman Tuhan, kesaksian yang saya akan berikan kepada kita semua, menjadikan kita sebagai anak-anak Tuhan yang senantiasa kudus dan tidak bercacat celah pada hari pengangkatan nanti. Kita mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum saya memberikan kesaksian saya kepada Tuhan, inilah firman Tuhan yang saya dapatkan pada saat ini, firman Tuhan yang menolong kita di dalam memahami akan hikmat Tuhan, di dalam mengerti dan memahami akan kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Terambil di dalam surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaatnya yang berada di Korintus, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-18, hikmat Allah dan hikmat manusia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah, oleh hikmatnya maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil Kristus. Jadi orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan itu. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hikmat Tuhan dan hikmat manusia ini sangat berbeda. Ya. Hikmat daripada Tuhan adalah hikmat yang berbicara tentang hal-hal supranatural, hal-hal spiritual, dan menyangkut di dalam memecahkan setiap masalah kehidupan, di dalam melihat keadaan dunia ini. Jikalau kita memakai kacamata hikmat Allah, maka kita akan mendapatkan jalan keluar yang terbaik. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan mendapatkan jawaban yang tidak pernah mengecewakan kita. Ya, kita akan terpuaskan. Ya, hikmat daripada Allah itu tidak pernah mengecewakan kita. Dia memberikan jalan keluar yang terbaik untuk kita. Ya, jadi tidak ada penyesalan. Ya, di dalam kita mengambil keputusan dan kita menjalani kehidupan ini berdasarkan hikmat Tuhan, maka walaupun jalan hidup kita berliku-liku, ya, sulit, ditimpa masalah sana sini, tetapi kalau kita memiliki hikmat Allah, cara pandang kita akan berbeda. Walau terkadang kita secara manusia kita merasa drop, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi jikalau kita memiliki hikmat daripada Allah, Allah yang senantiasa memberikan jalan keluar, pemikiran-pemikiran yang baru, cara pandang yang baru di dalam melihat situasi keadaan dunia ini ataupun keadaan permasalahan hidup kita, ya, atau sakit penyakit kita. Jikalau kita melihat dari cara pandang Allah, maka kita akan senantiasa selalu bersyukur, ya, dalam keadaan apapun juga. Karena apa? Karena hikmat daripada Allah ini bukan berasal daripada dunia ini, ya, sedangkan hikmat dunia ini berasal daripada dunia ini, dan roh dunia ini yang menaungi, yang ada di belakang hikmat tersebut. Tetapi kalau hikmat daripada Allah, hikmat daripada yang di atas, ya, ilahi, adalah yang kita miliki itu, yang di belakangnya itu adalah kuasa Allah sendiri yang bekerja, ya, memberikan hikmat kepada kita, pengetahuan kepada kita, ya. Ada orang yang pintar secara dunia, ya, dia memiliki kepintaran yang luar biasa, tetapi dia memiliki roh dunia, ya, hikmat dunia itu
Allah tidak kehendaki orang-orang seperti itu, karena orang-orang yang model seperti begini itu mereka selalu mengandalkan logika ya, otak mereka. Dan jikalau mereka membaca firman Tuhan itu, mereka hanya mengejar target saja dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Selesai. Selesai ya, selesai. Tetapi apa mereka memiliki hikmat Allah? Tidak. Mereka memiliki hikmat dunia. Yang mereka kejar adalah pengasaan otak mereka ya, supaya tambah hari tambah pintar. Dan produk daripada model anak-anak Tuhan yang seperti begini ini ya, mereka itu seperti kata Tuhan itu, mereka akan menjadi ahli-ahli kitab dan ahli-ahli Taurat ya, full secara otak, teori ya full ya, tetapi hatinya kosong, tidak ada hubungan. Mereka tidak mengutamakan menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan, menjalin suatu hubungan yang khusus ya, yang intim, yang indah dengan Tuhan, tetapi mereka membaca kitab suci itu hanya mengisi otak mereka ya full. Dan mereka senang sekali atau sering sekali itu menyerang hamba-hamba Tuhan yang lain ya, atau menghakimi hamba Tuhan yang lain, karena otak mereka ini sudah full ya, dan menjadikan mereka menghasilkan mereka itu menjadikan diri mereka itu ya seperti ahli kitab dan ahli Taurat, pintar secara otak, teori, tetapi kosong hati, hampa, tidak ada apa-apa di dalam hati yang mereka dapatkan. Jadi mereka membaca kitab suci itu hanya sekedar membaca untuk mengisi otak mereka, tetapi ada terjadi kehampaan di hati mereka. Karena apa? Karena mereka tidak menjalin hubungan yang indah dengan Tuhan, menjalin hubungan yang intim ya. Sedangkan hubungan yang indah, yang intim dengan Tuhan itu adalah suatu yang spesial ya, yang utama bagi saya ya. Saya membaca firman Tuhan ini ya, tidak full ya dari kitab Kejadian ini sampai Wahyu, tetapi ada firman-firman tertentu ya, bukan firman tertentu, tetapi firman di sini ya semuanya khusus istimewa bagi saya. Tetapi saya membaca itu acak ya, saya membaca itu seperti satu-satu perikop begitu saya membaca ya. Saya membaca, tetapi walaupun hanya dari satu perikop itu, saya menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan, berbicara dengan Roh Kudus, itu yang saya utamakan. Hubungan, suatu hubungan yang indah dengan Tuhan itu akan menghasilkan firman ya, karena Roh Kudus itu berbicara terus kepada kita. Roh Kudus itu walaupun hanya satu perikop atau satu ayat, tetapi makna yang di dalamnya dikandung hampir sebagian daripada kitab suci ini. Karena apa? Roh Kudus itu berbicara, berkomunikasi terus, berbicara seperti manusia ya, seperti teman saya. Roh Kudus, Roh Tuhan itu menjadikan seperti sahabat saya, sahabat istimewa saya ya. Sedangkan sahabat di dunia ini tidak mungkin ada 1x24 jam dia di samping kita ya, tetapi Roh Kudus itu, Tuhan itu ada 1x24 jam di samping kita ya, di samping kita semua anak-anak Tuhan ya, yang mengasihi Tuhan, mengandalkan Tuhan. Jadi saya pribadi, saya khususnya ya, saya mengandalkan hubungan, suatu hubungan yang indah, membina suatu hubungan yang indah, yang intim dengan Tuhan, itu akan menghasilkan firman, dan Roh Kudus itu berbicara terus ya. Jadi walaupun hanya satu ayat, tetapi maknanya itu sangat dalam sekali ya. Di situ dijabarkan, diuraikan, sehingga jikalau saya membaca satu kitab ini dalam Kejadian ya, diuraikan setengah sudah Kejadian Perjanjian Baru itu ya, kalau Roh Kudus, Roh Tuhan itu berbicara terus ya di telinga saya ya. Saya menjalin hubungan yang intim, berkomunikasi dengan suara Tuhan itu, dengan alam supranatural spiritual itu. Dan di sana saya mendapatkan kekuatan baru, semangat baru, sukacita terus, damai sejahtera, walaupun saya menghadapi masalah di dalam dunia ini ya, serangan iblis, serangan setan sana sini ya, dan serangan daripada manusia ya, yang senantiasa selalu menghakimi saya. Tetapi saya mau mengatakan kepada Anda bahwa koreksilah diri Anda ini memiliki apa? Roh hikmat Allah atau roh dunia yang ada di dalam diri Anda masing-masing ya, yang senantiasa mencap saya ini nabi palsu ya, yang mencap diri saya ini tidak benar ya,
pembohong, berhalusinasi, memiliki imajinasi yang tinggi, dan lain-lain. Dan mereka berkata bahwa saya ini ya memang saudara lain beda dari antara mereka ya, memang saya berbeda ya, karena saya berjalan di alam supranatural spiritual, sedangkan kalian itu masih berjalan di dunia nyata. Makanya kalian dikatakan bahwa kalian ini orang waras orang waras semua, karena hati dan kedagingan kalian itu masih sama dengan apa yang dunia ini mau inginkan ya. Kalian itu masih berada di dalam dunia ini, masih berjalan di 100%, kaki kalian itu masih berjalan dengan keinginan duniawi ini ya. Bersyukurlah anak-anak Tuhan jikalau Anda itu mandi hinaan ya. Dulu awal-awalnya saya sempat drop juga, tetapi seiring waktu Tuhan memproses pribadi saya, diri saya. Biasa sudah orang menghina saya, mencap ini itu biasa, karena anak-anak Tuhan itu memang harus siap makan hinaan ya. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sendiri saja, Allah yang punya langit dan bumi ini ya, sering dihina orang, dikatakan kerasukan setan, gila ya, dan lain-lain ya. Apalagi kita sebagai hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, tentu kita tidak lebih ya daripada Tuhan Yesus Kristus itu sendiri ya. Kita wajar kita mendapatkan hinaan itu, karena kita hamba-hamba Tuhan ya. Hamba itu tidak melebihi daripada Tuannya. Tuhan harus lebih tinggi daripada hamba itu sendiri ya. Sedangkan tuannya saja dapat hinaan, cacian, makian ya, penderitaan, penyiksaan, apalagi kita hambanya. Dan sebagian daripada itu saya sudah melaluinya ya, proses penyiksaan, penderitaan itu di jalan salib itu. Saya sebagian saya telah melaluinya ya. Penghinaan daripada sesama manusia saya telah mengalaminya ya. Mereka mengata-ngatai saya sungguh dengan kejam dan tidak punya perasaan ya. Pada saat itu seringkali saya drop, tetapi di satu sisi saya mendapatkan penghiburan. Anakku, jalan itu yang sudah aku lalui terlebih dahulu. Anakku, sabarlah anakku, jalan itu sudah aku lalui terlebih dahulu. Suara Roh Kudus itu senantiasa menghibur saya, menguatkan saya. Jalan itu yang sudah terlebih dahulu aku lalui anakku. Anakku, sabarlah. Tenanglah anakku, sabarlah. Dan Roh Kudus itu menghibur saya dari waktu ke waktu Bapak Ibu, sehingga mengajarkan saya, pribadi saya ini bisa menerima keadaan, segala keadaan apapun juga ya. Untuk sekarang ini saya diproses terus menerus, dari hari ke hari, dari hari ke hari diproses terus ya, pribadi saya, karakter saya ini, agar supaya apa? Agar supaya saya menerima setiap apapun perkataan daripada orang lain. Karena apa? Jalan itu anakku, aku sudah terlebih dahulu lalui jalan itu. Yesus Kristus berkata seperti begitu ya, di dalam hati saya dia menaruh ya, di telinga saya Roh Kudus itu menghibur saya, dan saya menjadi kuat dan terhibur dan sangat bersuka cita ya. Walaupun secara dunia nyata ya, waktu itu suasana seperti begitu, saya untuk orang manusia biasa ya tidak mungkin bersuka cita, tetapi di dalam Tuhan hal itu mungkin bersuka cita. Karena apa? Karena Roh Tuhan, Roh Kudus itu senantiasa menghibur kita, menguatkan kita ya, anak-anak Tuhan, senantiasa menolong kita ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai anak Tuhan harus memiliki hikmat daripada Allah. Kita harus bijaksana menilai apakah di dalam diri kita ini kita memiliki hikmat Allah atau hikmat dunia ya. Kita hanya mengejar pujian dari manusia atau kita mengejar pujian dari Allah ya. Jikalau kita mengejar pujian dari manusia, maka kita menjadikan diri kita itu sebagai seorang munafik ya, sebagai seorang pendusta dan munafik ya. Karena apa? Karena kalau kita mengejar pujian daripada manusia ya, kita hanya di depan manusia saja kita berlaku baik, berlaku manis, seakan-akan perilaku kita seperti seorang malaikat. Tetapi apabila kita di belakang manusia, tidak ada manusia yang melihat kita, maka kita akan berubah menjadi setan 100% ya.
itu akan menjadikan pribadi kita munafik. Ya, jadi mari kita sebagai anak-anak Tuhan kita tanggalkan kehidupan lama kita. Ya, kita tanggalkan kemunafikan kita ini ya. Jikalau kita masih memiliki hikmat dunia, cepat-cepatlah ganti kita mengejar hikmat Tuhan itu di dalam kehidupan kita, sehingga kita ini di dalam diri kita, kalau kita memiliki hikmat Tuhan itu, tidak ada kesombongan di dalam diri kita ya Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak ada. Hikmat Tuhan itu adalah hikmat yang memiliki kerendahan hati, menghasilkan produk-produk yang rendah hati. Itu hikmat Allah Bapak Ibu. Hikmat Allah itu memproses, ya. Kalau kita melalui jalan salib itu memproses pribadi kita, karakter kita itu indah di hadapan Tuhan, dan kita itu bukan produk munafik ya, tidak menghasilkan manusia yang munafik, tetapi produk daripada akhlak ilahi itu menghasilkan karakter manusia itu semakin indah, murni, tulus. Dia membantu orang itu tulus, ya. Dia berkata-kata tulus, ya, tidak ada udang di balik batu, ya. Dia berkata apa adanya ya, tidak ada intrik-intrik atau apa ya dunia ini ya. Kalau kita memiliki hikmat daripada dunia ini, ya, banyak sekali udang di balik batu, dan orang dunia itu akan memuji dia karena roh yang dia punya itu sama dengan roh yang berada di dunia ini, ya. Kalau dia memiliki hikmat Allah, ya, maka akan terjadi seperti begini ya. Orang kalau memiliki hikmat Allah, hikmat yang bukan berasal daripada dunia ini, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Anda harus tahu satu hal ini rahasia ya. Jikalau hamba Tuhan, hamba Allah itu memiliki roh Allah, roh ilahi itu yang ada di dalam dirinya, ya, anak-anak Tuhan, maka dua hikmat ini akan saling bentrok ya, saling bertabrakan. Dia akan mendapatkan penghinaan, akan mendapatkan penderitaan, akan mendapatkan penyiksaan, bukan kesenangan yang dia dapatkan. Coba Anda perhatikan, kalau orang yang memiliki roh dunia ini, hikmat dunia ini, maka dia akan mendapatkan sanjungan atau pujian-pujian daripada dunia ini. Karena apa? Roh yang dia miliki itu sama di dalam dirinya dengan roh yang berada di dalam dunia ini. Coba kalau roh yang dia miliki itu adalah roh yang dari atas, murni daripada roh Allah, maka yang dia akan dapatkan adalah cacian, makian, hinaan, dan bukan sanjungan atau pujian, ya. Karena apa? Berlawanan. Dua roh ini, hikmat ini berlawanan, ya. Roh hikmat dunia dengan roh ilahi, roh Allah itu begini ya, tabrakan. Jadi kalau kita tabrakan dengan supranatural itu, spiritual, dengan kuasa Allah itu, hikmat Allah itu, maka kita akan blank, ya. Orang bisa katakan kita itu begini ya, setengah, so tidak full, ya, alias miring 50% ya, berjalan di dunia ini so tinggal 50%. Jadi itulah orang yang memiliki hikmat dunia alam lain, spiritual, supranatural itu, spirit itu, ya, akan sangat bertentangan sekali dengan roh hikmat dunia ini. Sehingga kita bisa membedakan mana roh hikmat dunia ini, dia akan menghasilkan produk yang angkuh, produk yang sombong, ya. Dan seperti pada zaman Tuhan Yesus itu, mereka inilah yang dikatakan ahli kitab, ahli Taurat, tetapi mereka mengerti semua kitab suci, tetapi apa yang mereka lakukan itu, perbuatan mereka itu lari daripada kitab suci. Kitab firman Tuhan itu berkata jalan ke kanan, mereka bagi jalan ke kiri, ya, karena mereka menuruti keinginan daging mereka, kesenangan mereka, dan yang mereka kejar adalah pujian dari manusia. Ini produk roh hikmat dunia. Makanya kalau ada roh hikmat daripada Allah itu, roh Tuhan itu, ya, jikalau bekerja pada diri seseorang, hamba Tuhan, anak Tuhan, maka orang-orang dunia itu akan berkata itu adalah suatu kebodohan bagi kami dan kami tidak bisa menerima itu. Kamu penyesat, ya, kamu itu pendusta, pembohong dan gila. Kamu omong kosong, apa yang kamu omong itu omong kosong dan tidak masuk di logika kami. Karena apa? Karena mereka ini mempunyai roh dunia. Jadi kalau roh dunia berhadapan dengan roh ilahi, roh Tuhan itu, roh Allah itu, maka akan terjadi tabrakan. Tidak bisa. Mereka menalar itu dengan ini, hati mereka, logika mereka tidak masuk semua, karena
Yang mereka punyai itu di dalam diri mereka itu adalah roh dunia. Berhati-hatilah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, anak-anak Tuhan, jangan kita terkecoh. Jangan kita terkecoh. Begini maksud saya, jangan kita terkecoh bahwa kita menganggap diri kita ini memiliki roh Allah. Ya, kita sudah membaca kitab suci ini berulang-ulang dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Berulang-ulang lagi dia baca sampai kitab itu kusut-kusut. Itu bagus juga, tapi untuk otak dia dan ya itu untuk dia pakai untuk dia pelajari dan untuk menyerang orang. Berhati-hatilah. Anda itu ciri-ciri Anda itu ahli kitab dan kitab Taurat, ya, ahli-ahli Taurat itu. Ahli-ahli Taurat itu ya seperti begitu. Mereka tahu kebenaran firman, mereka tahu semua membaca dari ayat ke ayat. Baku bantah dengan firman kasih orang. Karena ahli-ahli kitab, ya, ahli-ahli Taurat. Itulah ciri-ciri orang yang ahli Taurat, dan mereka suka sekali menyerang dan mencari-cari masalah dengan orang karena mereka sudah full, ya, otak mereka itu full, dan mengakibatkan keangkuhan diri, kesombongan diri, dan dari keangkuhan diri itulah yang mendorong mereka, yang membawa nafsu mereka untuk menyerang orang, menyerang anak-anak Tuhan yang memiliki hikmat Allah ini. Karena apa? Roh yang ada dalam diri mereka ini tidak sejalan dengan apa yang didapatkan oleh anak-anak Tuhan yang memiliki roh Allah ini. Karena bagi mereka itu adalah suatu kebodohan, dan akan mereka menuduh begini tangan mereka, kamu itu penyesat, kamu itu penghayal, kamu dan kamu. Nah, seperti begitu contoh ahli Taurat ini. Mereka tahu firman Tuhan dan mereka tidak melakukan. Anda lihat karakter mereka, sifat mereka angkuh, sangat angkuh dan sombong, tidak tahu menghargai orang lain. Hati-hati anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang model seperti begini ini. Ya, mereka tidak tahu menghargai orang lain dan angkuh. Mereka menganggap diri mereka itu di atas rata-rata, di atas angin. Dia pikir so betul. Ya, dia pikir diri saya ini, waduh, paling hebat, sudah paling anu, karena roh yang dia miliki itu adalah berasal daripada dunia ini, yaitu roh Lucifer. Ya, karena apa? Lucifer ini pintar juga firman, ya. Dia lebih pintar daripada kita manusia ini karena dia ada di dalam kerajaan surga. Kita ini belum ada masuk dalam kerajaan surga. Lucifer, setan itu sudah ada dari sana. Setan itu ya dari surga. Dia sudah menguasai, sudah tahu semua, ya, tahu semua, dua alam ini dia kuasai, ya. Jadi kita harus perlu hikmat Tuhan untuk membedakan orang-orang jenis ini. Jadi ada dua jenis orang yang berada di muka dunia ini, yaitu orang-orang yang memiliki hikmat Tuhan, hikmat Allah itu, dan orang-orang yang memiliki roh hikmat dunia ini. Ya, ya, saya sudah katakan tadi bahwa mereka menyukai sanjungan daripada manusia, dan itu yang mereka kejar, ya. Orang-orang yang memiliki roh dunia ini, mereka kejar adalah pujian dan sanjungan daripada manusia. Mereka tidak mengejar pujian daripada Allah. Mereka tidak masuk logika mereka. Karena apa? Yang mereka utamakan adalah lahiriah mereka yang untuk dilihat orang bahwa saya ini hebat, saya ini wah dan wah, dan saya ini berada di atas rata-rata orang, rata-rata hamba Tuhan, rata-rata anak Tuhan. Saya berada di atas dan mereka di bawah semua, dan mereka harus patuh kepada saya dan kata-kata saya. Itu Lucifer loh. Hati-hati roh Lucifer, hati-hati. Nah, dia sedang berkuasa dan sedang mengencar anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan di akhir-akhir ini. Jadi kita harus membedakan antara hikmat Tuhan ini, hikmat Allah ini, dan hikmat daripada manusia, ya, roh hikmat daripada dunia ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Anda harus melihat bahwa pekala di dalam melihat, menilai setiap orang, setiap manusia, ya, yang memiliki roh Allah dan memiliki roh dunia ini, roh hikmat manusia ini, ya. Jangan kita terkecoh Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Orang-orang yang memiliki roh Allah, roh hikmat daripada Allah itu, mereka semakin rendah hati Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mereka memiliki karakter yang sangat rendah hati, ya, lemah lembut. Ada buah-buah roh yang mereka hasilkan, ya. Mereka tidak sombong, tidak angkuh, dan tidak begini kepada orang lain, ya. Kamu penyesat, kamu dan kamu. Dan mereka memakai orang lain itu menyerang, ya, memakai Alkitab, memakai firman Allah. Di dalam mereka menyerang sesamanya, anak-anak Tuhan, sesama hamba Tuhan. Berhati-hatilah.
Ya, jikalau kita mendeteksi diri kita ya berada di zona itu, kita di dalam diri kita ini hanya diri kita lah yang paling tahu kita memiliki roh apa, roh Allah atau roh dunia ini, hikmat dunia ini, ya kita yang paling tahu. Karena apa? Lucifer itu menyerang anak Tuhan bukan memakai apa, tetapi dia mengkutip-kutip ya firman Tuhan itu, karena dia pemalsu. Ya, begitu juga dengan anak-anak Tuhan ini yang memiliki roh Allah atau roh dunia ini. Mereka akan menyerang setiap anak Tuhan, setiap hamba Tuhan memakai firman Allah. Bukan mereka menyerang pakai kata-kata dunia, tetapi mereka ini menyerang pakai firman Allah, karena licik ya. Setan ini licik. Roh Lucifer ini licik ya, roh dunia ini. Hati-hati kalian anak-anak Tuhan dan berjaga-jagalah. Anda bisa menilai bahwa orang yang memiliki roh ini makan puji. Dia suka sekali mengejar pujian daripada manusia, mengejar pujian manusia, dan dia tidak mengejar pujian daripada Allah karena dia pikir tidak kelihatan, itu urusan belakang. Ya, dia lebih mengutamakan pujian daripada manusia daripada pujian daripada Allah. Berhati-hatilah. Dan jikalau ada hamba Tuhan yang lain berkata A, B, C ya, sementara seorang hamba Tuhan yang lain itu mendapatkan penglihatan karunia yang Tuhan taruh, yang Tuhan beri kepada anak-anak Tuhan itu, maka akan terjadi bentrok ya. Dia tidak akan bisa menerima ya, karena ini berasal daripada roh ilahi, ini roh dunia. Dia tidak akan bisa menerima, dan akibatnya apa? Dia akan mentertawakan ya, dia akan mentertawakan ya anak-anak Tuhan, hamba Tuhan yang membawa pesan-pesan ilahi ya. Dia akan mentertawakan. Karena apa? Roh Lucifer ini ya suka sekali menghina, mencemooh dan mentertawakan, menghina ya, bahkan mencaci maki ya. Dan dia menyerang, kalau tidak mempan dia menyerang pakai firman Tuhan, ayat-ayat firman Tuhan, maka dia akan mencaci maki, menghina ya, dan mengata-ngatai. Ada ini menghayal pemimpi ya, pembohong, padahal dia sendiri yang memiliki roh hikmat itu sebagai seorang pembohong ya, sebagai seorang penghina, penghujat Allah sendiri tanpa dia sadari ya, karena roh yang dia punya itu adalah roh dunia ini ya, hanya mengejar logika, mengasah otak sehingga pintar. Dan dia akan menyerang hamba-hamba Tuhan yang betul-betul memiliki roh Allah itu, karena bagi dia itu adalah suatu kebodohan dan suatu penghinaan bagi dia. Karena apa? Karena posisinya akan tergeser ya, karena akan berlawanan roh dunia ini dan roh Tuhan ini, ilahi ini akan berlawanan, tabrakan ya, tidak akan pernah bertemu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berhati-hatilah kita sebagai anak Tuhan di dalam kita menilai hamba Tuhan atau anak-anak Tuhan yang lain. Dia ini memiliki apa? Roh Allah atau roh dunia. Kita akan melihat ciri-cirinya ya. Roh dunia intinya dia akan menjadi angkuh, sombong, baik itu dalam sikapnya, di dalam cara berbicaranya, di dalam dia menghadapi orang lain, menghargai orang lain itu ya, memperlakukan orang lain itu akan berbeda Bapak Ibu. Anak-anak Tuhan yang memiliki roh dunia ini, dia akan memperlakukan orang lain itu semena-mena. Dia akan tanpa belas kasihan, tanpa ada rasa bersalah atau apa, dia menghina ya sesamanya itu tanpa ada rasa di dalam hatinya itu ya. Jikalau orang lain melakukan hal yang sama untuk dirinya, dia tidak akan sanggup menerima hal tersebut. Tetapi dia seringkali melakukan hal itu kepada orang lain, menghina ya, menghina orang lain daripada jenis kulit, apakah dia putih, hitam, cantik atau ganteng ya, atau apapun yang melekat pada dirinya, dia akan banggakan orang seperti ini ya, masih duniawi sekali ya. Dia seakan-akan seolah-olah dia anak Tuhan, tetapi orang yang seperti begini yang dikatakan munafik, ahli Taurat, yang firman Tuhan itu bukan dia taruh di hati, tetapi dia taruh di logika dia ya, dan dia mengukur orang lain sesamanya itu dia semua yang lebih hebat ya. Jangan kita sebagai anak Tuhan memiliki roh yang seperti ini ya. Kita kejar roh hikmat daripada Allah itu, sehingga kita memandang dunia ini, kita memandang orang lain itu dengan belas kasihan ya. Kita menghargai mereka, kita mendahulukan mereka ya, orang lain itu daripada diri kita sendiri ya. Kita akan menghargai mereka, kita akan melayani mereka ya, orang lain itu ya. Karena roh hikmat daripada Allah itu ya seperti begitu. Ada kerendahan hati ya, dia tidak angkuh, tidak sombong, tidak membanggakan dirinya ya, mendahulukan orang lain ya. Dan ada buah-buah roh yang dihasilkan daripada
produk daripada ilahi ini ya, hikmat ilahi. Tapi bagi dunia itu adalah suatu kebodohan, tetapi bagi Tuhan itulah yang bernilai di hadapan Tuhan. Bagi dunia adalah suatu kebodohan, bagi Allah itulah hal yang tidak ternilai, hal yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ingin bersaksi bahwa ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, ada perlindungan khusus yang kita rasakan, ya, yang kita alami. Ada perlindungan khusus Bapak Ibu, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung. Ya, saya ingin menyaksikan kepada kita bahwa saya ya, terkhusus diri saya ini seringkali ditabrak mobil, ya, ditabrak sesama motor. Ya, saya ini kalau dihitung-hitung sudah 10 kali ya saya ini kecelakaan. Ya, sampai gigi saya ini patah-patah ya, maksudnya rontok ya, maksudnya sampai ini muka saya ini hancur ya, maksudnya luka-luka semua. Saya pikir pada saat itu bahwa saya ini sudah mati, mandi darah pada saat itu, masuk di bawah kolong mobil Argo itu, Argo. Saya ditabrak dan saya lihat ban mobil Argo itu di kepala saya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, tidak mati-mati ya, sampai sekarang saya tidak mati-mati. Saya ditabrak mobil Avanza, ya, terakhir itu mobil Avanza hitam menabrak saya. Karena apa? Karena saya ini kalau bawa motor laju ya, apalagi kalau saya mengejar jam ibadah, ya, kalau sudah mau ibadah atau pelayanan ya di satu desa, saya akan balap itu ya, motor laju, saya membawa motor itu, dan akan terjadi kecelakaan. Tetapi saya langsung bangun berdiri seperti tidak, orang itu kaget-kaget pada saat di tempat kejadian itu ya. Biasa jeans saya ini robek ya, saya pikir patah sudah tulangku ini, tulang lutut, tulang kaki. Ya, orang katakan dia bawa di rumah sakit, sudah patah ini ibu ini punya tulang, karena mereka lihat darah yang sangat banyak ya keluar. Tapi puji nama Tuhan, tidak ada terjadi apa-apa, tidak ada. Saya langsung berdiri, panggil tukang urut tak sorong ini tulang ya, diluruskan kembali, puji nama Tuhan, kembali ulang tulang-tulang ini. Dan itu perlindungan yang saya rasakan, itu perlindungan khusus Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tanpa perlindungan Tuhan Yesus Kristus itu, saya ini sudah mati, sudah berpindah alam. Ya, berapa kali saya mengalami kematian ya pada saat penyiksaan itu di tangan dukun supranatural itu, di tangan dukun, berpindah-pindah dukun ya. Bukan hanya satu dukun, tetapi berpindah-pindah, sampai kami itu mengejar dukun itu paranormal itu sampai ke Manado. Ya, kami mencari dukun yang nomor satu ya, mencari dukun yang paling hebat. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau saya perjalanan kehidupan saya ini ya sungguh unik dan nyata ya. Orang itu berkata, wah ibu ini senang sekali ya hidup, padahal orang tidak tahu bahwa saya ini yang mati penderitaan di dalam penyiksaan ya, penyiksaan demi penyiksaan, baik itu penyiksaan fisik, penyiksaan hati, batin, semuanya saya alami Bapak Ibu. Tetapi apabila kita lulus dari proses itu, walaupun seringkali drop ya, seringkali sepertinya secara manusia ingin lari saja dari kenyataan ini ya. Tetapi roh Tuhan itu, Roh Kudus itu menghibur terus ya. Dan Tuhan Yesus itu memakai orang-orang ya, memakai orang-orang terdekat kita, atau memakai hamba Tuhan yang datang menguatkan kita. Itu secara dunia nyata. Tetapi secara dunia alam supranatural spiritual itu, suara Roh Kudus itu menghibur terus setiap hari ya di telinga, berbicara terus dan menghibur, menguatkan, bahkan menghibur. Nah, saya juga ingin bercerita bahwa saya ini seringkali terhindar daripada gempa yang dahsyat ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Anda mengingat kembali bahwa gempa 2004 ya di Kota Palu itu ada terjadi gempa 6, ya. Dan kakak saya itu, saudara saya perempuan ya, bercerita bahwa dia loncat pagar besi itu yang tinggi itu, seketika seperti pemain silat ya, dia meloncat itu pagar itu, nggak pakai hitungan, langsung keluar, tiba-tiba dia rasa dirinya itu keluar sudah dari pagar itu, karena saking takutnya itu, karena gempa yang dahsyat itu ya. Dan mobil yang dia punya ya, mobilnya itu ditumpangi orang ya, tetangganya itu sampai berapa orang di mobil itu ya, mobil yang cuma ukuran 8 orang 9 orang full. Tetapi pada saat terjadi gempa ya sudah puluhan orang di
dalam itu lari ke gunung ya. Mereka lari ke gunung untuk mengungsi, dan orang berteriak katanya pada saat itu tsunami, tsunami, tsunami. Dan pada saat itu Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya lagi di Jogja, lagi mengambil program E1 saya, yaitu program sarjana E1 saya ya di bidang teologi ya. Pada saat itu terjadi gempa 2004 ya, 2004 di Kota Palu. Pada saat itu saya masih berada di Jogja, lagi menempuh studi mengambil E1 ya, sarjana. Dan pada saat itu saya hanya mendengar kabar itu dari telepon ya, dan saya pada saat itu tertawa ya, karena saudara saya itu, kakak saya itu bercerita agak lucu saya mendengarnya ya. Saya oh gitu ya, gitu ya, ya saya, karena saya tidak mengalaminya ya Bapak Ibu. Coba kalau saya juga mengalaminya, pasti saya akan lari juga. Kalau gempa sudah dahsyat seperti begitu, paling lari juga ya dan berdoa. Tapi saya tidak pernah mengalami gempa yang super dahsyat ya. Dan ketika gempa Jogja 2006, Bapak Ibu masih ingat ya, 2006 itu gempa Jogja, saya sudah selesai mengambil S1 saya, sudah diwisuda dan saya menikah, dan saya sudah kembali di Kota Palu pada saat itu ya. Nah, jadi Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, saya melihat berita itu dari televisi ya, banyak rumah yang rubuh, banyak korban jiwa ya, sekitar 6.000 ya korban jiwa, 6 ribuan. Saya mendapat kabar itu ya dari beberapa teman saya ya, seorang hamba Tuhan, banyak ya, ribuan jiwa melayang pada saat itu. Banyak rumah-rumah yang rubuh pada saat itu 2006 ya. Saya sudah berada di Kota Palu pada saat itu. Nah, ketika gempa 2018, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya sudah berada di Kota Jogja ini ya. Gempa 2018 Kota Palu, saya berada di Kota Jogja ini ya, yang saya sudah saksikan di video sebelumnya ya. Saya seperti diusir ya dari Kota Palu tersebut itu ya. Bawa apa yang bisa kamu bawa, anakku, cepat keluar, kamu cepat keluar dari Kota Palu ini, cepat keluar anakku dari kota ini sekarang juga ya. Berapa lama baju-baju saya sudah tidak pakai lipat ya, saya ruju, di taruh ya, ruju itu ya, saya letakkan semua di dos-dos. Saya langsung berkemas cepat-cepat di jam 2 malam itu, dan saya langsung katakan kepada suami saya, iya saya mau ikut kamu ke Jogja ya, saya mau ikut kamu, cepat anakku, pergi dari kota ini, keluar dari kota ini. Yaitu suara Tuhan, suara Roh Kudus yang menyuruh saya keluar, supaya saya keluar dari Kota Palu itu ya, seperti mengusir saya. Dan apa yang bisa kamu bawa, bawa anakku, bawa ya, sampai piring, belanga, sendok saya bawa, gelas saya bawa semua. Supaya apa, pemikiran saya supaya saya tidak beli ya di Jogja ini barang-barang tersebut. Itu Bapak Ibu saudaraku, seperti itu perjalanan supranatural spiritual yang saya dapati, bahwa jikalau kita dekat dengan Tuhan ya, ada perlindungan khusus yang Tuhan berikan kepada saya ya. Ada perlindungan khusus, dan ada pernyataan-pernyataan Tuhan yang spesial, yang khusus, yang hanya saya yang dengar ya. Mungkin juga ada anak-anak Tuhan yang lain di luar sana yang mendengar seperti saya ya, mendengar suara Tuhan sangat peka. Dan kita itu sebelum terjadi bencana mara bahaya ya, terlebih dahulu kita itu sudah tahu sebelumnya, dan kita dihindarkan ya. Dan pada saat mungkin terjadi bencana atau mara bahaya, malapetaka kita alami, ada perlindungan khusus yang akan kita dapati ya pada saat kita mengalami hal tersebut. Jadi kita terluput oleh hal apapun itu juga ya yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, baik bencana, mara bahaya, atau kecelakaan ya. Saya ini berapa kali ya kecelakaan ya, orang pikir sudah mati pada saat di kejadian itu ya. Orang pikir sudah mati karena darah semua di muka, di lutut ya, tetapi tidak. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, seperti tidak terjadi apa-apa ya. Saya kecelakaan itu, ada satu kali saya kecelakaan itu ya, dikira patah tulangku ini ya, karena jeans itu robek-robek dan mandi darah. Saya pada saat itu darah semua. Dan pada saat sebentar malam itu ada pesta itu di salah satu gedung keluarga menikah. Saya langsung ganti baju pesta ya, dan saya langsung pergi ke pesta itu bersukacita ya, padahal di lutut ini darah. Jadi setiap saat saya melihat darah itu meluncur ya, padahal saya sudah taruh kopi ya, sudah diperban
ya sudah taruh betadin apa ya segala macam obat di situ sudah diperban, tetapi darah itu masih menguncur ya, darah segar itu. Jadi pada saat saya memakai pesta, baju pesta itu di atas lutut itu saya eh, lap-lap ya dengan tisu darah yang keluar. Saya bersukacita bergembira ya, tetap bersukacita bergembira walaupun apapun yang terjadi ya. Jadi pada saat itu walaupun saya merasakan, saya maksudnya rasa sakit ada ya, rasa sakit, tetapi rasa sakit saya itu terobati, terbayar dengan penghiburan yang saya terima daripada Roh Kudus itu. Senantiasa menghibur saya di telinga saya ini ya, sering menghibur saya, mendatangi saya. Itu bersyukur, terpujilah nama Tuhan, karena Tuhan itu senantiasa melindungi saya, memberkati saya ya, sampai saat ini saya bisa makan ya, bisa minum, bisa tidur, dan bisa bangun dan bersaksi kepada kita sekalian bahwa Tuhan Yesus itu sangat baik, Allah kita itu sangat baik, mengasihi kita, anak-anak yang senantiasa memiliki roh takut akan Tuhan, taat dan setia, berjalan di jalan Tuhan walaupun itu sakit ya. Proses Tuhan itu sakit Bapak Ibu, tidak ada yang enak, sangat sakit menurut kedagingan kita ya, menurut fisik kita itu kita akan merasakan sakit yang luar biasa, karena ego kita akan runtuh, harga diri kita akan diinjak-injak ya, dan fisik ini akan disiksa ya. Jadi kita sebagai anak Tuhan, jangan kita baru tersenggol ego kita, harga diri kita ngamuk-ngamuk ya, jangan. Saya kalau harga diri saya diinjak-injak orang, ego saya itu tersentuh oleh orang hina-hina saya hanya menangis dan saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong saya, berikan saya kekuatan, penghiburan, dan Roh Kudus itu datang terus menghibur saya ya. Anda baru disinggung ego, kesombongan Anda, harga diri Anda sudah ngamuk ya. Apalagi Anda disiksa fisik Anda, pasti Anda akan lebih mengamuk lagi ya. Tetapi kalau proses daripada Tuhan itu datang, fisik, ego, harga diri semuanya akan diproses, dan itu kita akan merasa siksa dan amat tersiksa ya, sakit. Tetapi hasil daripada itu kita akan memiliki karakter yang indah di hadapan Tuhan. Jadi apapun orang katakan kepada kita ya, untuk saya hanya tersenyum ya pada saat ini, hanya tersenyum. Dulunya saya sempat drop, tetapi Tuhan memproses saya lebih lagi dari hari ke hari. Saya hanya bersyukur, Tuhan, saya masih ada nafas ya, masih ada nafas kehidupan, memuji menyembah Tuhan di pagi hari, di malam hari ya. Saya bisa menyembah Engkau, sujud di hadapan-Mu Tuhan, terutama pada saat COVID pandemi ya 19 ini, berkurung di kamar di rumah, saya memuji, tersungkur di hadapan Tuhan, berlutut menyembah kaki Tuhan. Itu yang paling utama Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi karakter kita ini semakin indah di hadapan Tuhan ya, jikalau kita telah melewati proses Tuhan itu, jikalau kita telah mengalami penyiksaan itu ya. Di proses Tuhan itu mengalami penyiksaan itu, penyiksaan fisik, penyiksaan ego, penyiksaan sifat-sifat kita, karakter kita akan diproses, semuanya akan diproses, diaduk menjadi hancur, dan pada saat itu terbentuklah suatu pribadi yang indah, di hadapan Tuhan, dan karakter kita itu akan memberkati sesama kita ya. Karakter kita itu akan indah ya, orang bisa melihat kita, bisa memberkati mereka ya, bisa menyampaikan hal-hal yang supranatural, spiritual, hal-hal yang indah di hadapan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah kesaksian saya ini memberkati kita semua, dan kita semakin hidup suci, kudus di hadapan Tuhan. Haleluya, amin.